sangat banyak, terutama Bapak Kiai Khalid sebagai pimpinan Yayasan An-Nurul Kasyaf, juga Gus Syauqi. Gus Syauqi itu cucu saya, anak dan anak saya. Juga para kiai yang lain, Kiai Mufti Ali dan Kiai Jasman, banyak banget kiai. Maka Allah itu bihayatin, amin. Para jamaah yang Allah muliakan, sering saya sampaikan bahwa mati itu penyakit turunan. Turunan itu. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld apa in mitta fahumul khalidun. Tak pernah aku jadikan seorang pun untuk hidup abadi. Apakah bila kamu mati, mereka akan kekal? Tidak sama sekali. Para jamaah yang Allah muliakan, haul di sini sudah yang ke-7 ya. Tapi acara yang agak ramai ini baru sekarang. Acara ini bid'ah. Bid'ah ya. Bid'ah. Zaman Nabi nggak ada itu, awal-awalan itu. Nggak ada itu, nggak ada dasarnya. Bubar semuanya bubar. Para jamaah yang Allah muliakan, saya kadang ketawa sering di medsos terutama. Mereka selalu bilang, kenapa itu harus pakai kitab-kitab fikih itu kan karangan manusia itu. Manusia itu nggak ada yang maksum. Kenapa nggak kembali pada Al-Quran dan hadis? Kitab fikih itu bid'ah. Saya tanya, kamu punya mushaf nggak di dalam rumahmu? Punya lah. Hadis punya, buang semua. Loh, buang. Bid'ah itu. Zaman Nabi nggak ada itu mushaf, nggak ada itu. Al-Quran itu nggak ada harokat, nggak ada titiknya, nggak ada zaman Nabi. Lu bisa baca? Kagak, titiknya aja nggak ada. Batasa itu sama, jahaho sama. Itu karena jasa Abdul Aswad Ad-Du'ali kemudian Al-Khalid. Jadi sudah masa sekarang. Kembali pada Al-Quranul Karim, katanya saya tanyakan, kamu jangan sombong. Saya kasih hadiah kamu umroh gratis. Asal kamu jawab, sebutkan syarat rukunnya sholat dalam Al-Quran. Ngacir dia. Enggak nongol-nongol lagi. Tahlilan haram bid'ah. Wa ikunaun tek saya teh. Mana dalilnya? Apa Rasulullah pernah tahlilan? Ini repotnya. Suruh nanya dalilnya. Di Al-Quran itu Jawami'ul Kalim. Kata-katanya sedikit tapi isinya banyak. Jadi yang banyak di sana itu biasanya itu katanya mujmal, ya ada mufassal, ada mutlak, ada muqayyad, ada kulliyah, ada juz'iyah. Yang banyak itu yang kulliyah, yang mujmal. Kemudian yang mutlak, yang muqayyad jangan. Bagaimana hukumnya tahlilan itu? Ya tidak ada orang juz'iyah. Nah kamu sholat di masjid ini bagaimana hukumnya? Mana dalilnya? Sholat di masjid apa nih namanya, masjid terus? An-Nadwa, sok cari dalilnya. Mual ayat, nggak ada. Saya tanya kamu, bangkai ayam hukumnya haram apa halal? Coba sebutkan Al-Qurannya. Sampai botak kalau ketemu orang itu juz'iyah. Tapi ada secara umum, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Al-maitat, bangkai. Tapi ini juga masih muqayyad. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahri qala tahurun ma'u hillun maitat. Airnya suci, lautan itu halal. Jadi bangkai juga kalau bangkai ikan laut halal.
Jadi enggak selamanya itu al-maitah itu haram gitu. Mereka suka begitu nanya, macam-macam. Baca Yasin malam Jumat bid'ah. Setiap bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dhalalah masuk neraka. Tadi baca Yasin enggak di sini? Bid'ah. Dhalalah, masuk neraka semua. Waduh. Saya bilang kenapa bisa begitu? Coba Ustaz sebutkan apa ada dalilnya Rasulullah Yasinan malam Jumat. Cek saya teh, wah saya bukan ahli hadis, tapi saya balik nanya kamu. Baca Yasin malam Sabtu boleh nggak? Bingung dia. Mau jawab boleh, kan ditanya dalilnya mana? Ayo, malam Sabtu boleh nggak baca Yasin? Dia diem. Malam Minggu bingung juga. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Kesimpulannya Yasin nggak boleh dibaca malam-malam. Bener emang ya. Malam nggak boleh Yasin. Udah ada siang hari dah Yasin dibaca, mana dalilnya? Ya orang mau. Orang dalilnya umum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Itu kenapa Yasin aja Ustaz yang dibaca? Nah suka-suka, ya kan ya? Kan di situ faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang gampang dari Al-Qur'an. Menurut kita yang gampang Yasin udah pada hafal, betul, ya kan ya? Betul. Lagian kalau nanya soal itu, kalau mereka baca kulhu juga kenapa kulhu yang dibaca? Ayo deh, semuanya sudah dibaca. Kenapa ditanyakan itu? Tahlilan itu ada, tapi dalilnya secara umum gitu. Pertama, tahlilan itu ada zikir, ada apa tuh? Wadkurullah dzikra katsira. Jelas masuk itu. Wasabihu bukratan wa asila. Pagi sore mau tahlilan pagi boleh, sore boleh. Kemudian apa tujuan tahlil? Mendoakan yang meninggal supaya dapat maghfirah dari Allah. Ada dalilnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ighfir lana wa lil ladziina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman itu yang dulu kita lahirnya udah tua-tua umpamanya, atau yang udah pada meninggal dah. Dan orang yang sudah meninggal itu jangan dikira nggak melihat kita, lihat. Gus, hati-hati Gus. Ikutin. Ya pakai sohe itu, mohon maaf tadi saya sedikit nambahin karena saya udah ngarang pakai sohe tadi. Ceritanya mau testimoni pakai sohe, tapi kebetulan pakai malik. Saya jadi mendadak suruh ceramah ini, jadi asal-asalan yang ini. Pakai sohe itu dulu itu saya tahun 90-an itu waktu masih Bekasi dan ibu kota jadi satu, saya udah masuk jajaran pengurus di kabupaten. Saya Khatib Syuriah, pakai dawa ketua Syuriahnya. Terus kemudian berselang satu periode saya berhenti, periode berikutnya saya naik lagi pakai sohe jadi ketua Syuriah, saya jadi khatibnya. Pas waktu itu ada reformasi sekalian merger, pakai sohe diangkat menjadi ketua Dewan Syuro, saya jadi khatib Dewan Syuro. Gitu. Waktu itu masih boleh merangkap, belum ada aturan yang waktu di Surabaya. Kemudian berpindah kepada kiai yang di dekat Al-Makmur, Kiai Abu Bakar. Saya masih jadi khatibnya juga. Kemudian pindah pada Kiai itu, Kiai Seger, Kiai Sopandi, saya jadi khatibnya juga. Jadi banyak banget. Kemudian berhenti di Daulat menjadi ketua Mustasar MWC Tambun Selatan. Turun, derajat saya turun. Asalnya kabupaten jadi MWC. Tidak apa-apa. Tapi saya suka MWC ini. Oh iya, para pengurus MWC yang saya muliakan, hebat banget ini MWC Tambun Selatan ini.
Bahkan ada yang lebih hebat dari MWC dan PC, ada Prino, dan dia itu yang jadi ketua Prinonya. Itu Prino itu ibarat DKI gitu. Orang PC-nya aja belum punya Lajisnu, Prino sudah punya, ya kan? Hebat banget. Hebat itu, hebat banget, maju banget. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahu nggak? Waktu saya pindah kabupaten jadi pengurus kabupaten, saya jadi katib bersama Pak Kiai Sohe. Ada berapa MWC di kabupaten? Kosong. Itu ayah ini diajar nggak ada. Ada di Kuda-Kuda itu. Satu, orangnya tinggal satu, Pak Kiai Halwani. Suka datang, Pak Kiai, yang lain temannya mana? Udah nggak ada semua. Jadi satu MWC pengurusnya tinggal satu, Kiai Halwani doang. Itu pun SK-nya masih SK Pak Ilham Khalid. Nah, terus kemudian juga berkembang sekarang, alhamdulillah. Saya senang banget kemarin ada pemilihan konferensi cabang, ribut rame, rame banget. Saya suka itu. Saya suka itu. Kalau mereka sampai ribut, berebut pengen jadi ketua, pasti NU ini sudah ada harganya. Udah ada apa-apanya, betul. Kalau dulu gak ada yang mau tuh jadi MWC boro-boro, nggak ada yang mau, takut. Sekarang berebut. Saya seneng banget saya lihatin. Asalnya nggak boleh masuk, apaan? Nggak boleh masuk, masa tanaman saya nggak boleh saya siram, saya tanam, saya ikut nanam soalnya. Jadi masuk ternyata boleh itu. Basar-basarnya juga kenal. Masuk ribut rame, kayak kecil mana kayak kecil, lempar-lempar bangku. Tapi saya suka itu, apapun ya yang penting tetap kondusif dan ikut koridor yang berlaku. Para jamaah yang Allah muliakan, jadi orang yang sudah meninggal itu tahu, kita yang masih hidup nggak percaya, cobain besok. Tom, kamu udah punya bini belum? Belum ya? Udah. Kalau yang belum, jangan cari yang cantik-cantik, jangan. Takutnya kamu gak nyampe tua, mati duluan. Nah, bini lu kawin lagi. Kamu liatin dari sono, sakit nggak? Sakit. Dalam salah satu tafsir ada ayat al-ana kasyafna anka ghita'ak fabasarka al-yawma hadid. Sekarang aku buka tutup matamu, maka pandanganmu menjadi tajam. Bahkan pendengarannya, orang yang sudah meninggal itu. Ada yang di grup Wahabi katanya orang sudah meninggal itu tidur, nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur, nggak ada. On dia, mana bisa tidur kalau orang tabrak kereta hancur, di kuburan bisa tidur. Orang bakal ya kan ya. Jasadnya yang geletak. Orang meninggal itu nggak merasa dirinya meninggal kok. Jadi kayak orang mimpi begitu aja. Makanya tadi ada ayat wala taqulu lima yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kemudian ada ayat lain wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang terbunuh di sabilillah itu meninggal, mati. Enggak, mereka hidup dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di dalam kuburnya mendapatkan nikmat. Ada juga yang mendapat siksa. Orang meninggal itu sama dengan orang mimpi kok. Nggak sadar dirinya meninggal. Saya sering cerita tapi di sini belum. Saya ulangi di sini. Saya punya teman satu perguruan juga dulu di UIN dan sekarang sama-sama di YAI. Namanya Pak Ahmad Suryana. Pak Kiai nggak kenal, maksudnya. Dia punya tetangga habis pulang dari kebun, capek dia, perasaan dia melempar cangkul, terus dia pergi kemana. Setelah dia pulang, ternyata di depan rumahnya banyak orang yang pada nangis, menjerit-jerit pada nangis. Dia bingung, dia tanyain satu persatu, nggak ada yang jawab. Akhirnya dia pengen tahu apa sih yang ditangisin apa. Dia deketin pengen lihat dan tahu dia bangun. Dia sendiri rupanya.
Perasaan dia itu melempar cangkul, padahal badannya dianya pergi kemana. Jadi ada siksa kubur itu, nggak percaya. Sering disamakan orang meninggal itu dengan orang mati. Bapak pernah mimpi dikejar anjing? Bu, pernah mimpi dikejar anjing? Lari nggak? Ngapain lari? Orang anjingnya nggak ada, ibu kan di atas kasur, dia nggak ada. Ngapain lari? Takut nggak? Takut. Kenapa takut? Takut digigit. Nanti bang mimpi. Aku nggak sadar waktu itu sedang mimpi ya. Jadi merasa bahwa diri kita itu ya utuh sebagai diri kita. Itu kalau kita sudah meninggal. Keluarga masih utuh diri kita. Kita mungkin lihat jasad kita, nggak percaya juga kita. Bukan saya kali itu. Ini kan saya masih ada gitu. Nggak percaya. Besok. Tungguin aja besok. Tapi kita nggak usah takut mati. Bu, Pak, takut mati nggak? Jangan takut mati. Kenapa? Sebab kita nggak akan mati selama kita masih hidup. Betul? Ngapain takut mati? Kita nggak akan mati selama kita masih hidup. Kalau udah mati, Ustaz, udah mati ngapain takut mati? Udah mati, nggak ada artinya. Tapi yang kita takutin apa yang akan kita terima setelah kita meninggal itu? Kata Nabi, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariq al mughawis. Orang yang mati di dalam kuburan itu bagaikan orang yang tenggelam dan minta tolong. Gak ada yang bisa nolong selain doa kita. Pakai sohib, ya Allah, alhamdulillah, setiap hari itu bertrek-trek pahala nyampe ke sana. Jadi kata Imam Ghazali, awal dari solihin dan ulahu itu hanya pujian saja. Sebetulnya asal anak berbuat baik, kesohnya itu dapat kiriman pahala. Jangankan anak yang hasil karyanya, jangan ya mundur maju, maksudnya ngasih nafkah. Nanam pohon saja, nanam pohon pokoknya. Bapak kita nanam pohon gitu ya. Kita meninggal, pohonnya buahnya itu banyak dimanfaatkan oleh orang itu, kita dapat pahala. Jadi tidak usah dia berdoa pun, setiap dia berbuat baik, termasuk mengajar kemana-mana, ya saya insya Allah dapat kiriman terus. Harta benda yang banyak itu nggak ada artinya kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Mobil yang paling bagus apa harga? Mobil? Hah? Ferrari ya? Berapa harganya Ferrari? Saya pengen beli. Ya pengen kan pakai modal. Berapa? 4M kali ya. Mahalan, nggak cukup duitnya. Kijang. Kijang yang baru berapa Kiai? 250-an. Nggak cukup juga. Yang second 150, 100. Nggak cukup juga. Iya saya lupa nih. Diseling lagi. Pakai sohnya itu. Saya kadang-kadang ketawa dengan Pak Dharma itu. Kan sudah datang, dia kan rektor, minta ngobrol, udah tanda tangan terus. Udah tanda tangan, udah mau pulang, pamitan, kita udah keluar pintu, dipanggil kayak Pak Dharma, balik. Apa Pak Kiai, sini dulu. Ngapain? Saya belum baca itu tanda tangan apa, jangan-jangan jual ini katanya. Aduh. Jangan-jangan jual ini katanya gitu. Kemarin nanya sebelum meninggal, Pak Kiai Ali ini saya masih tetap jaya selama-lamanya. Insya Allah amin. Ini saya kan nanti fotonya jaya selama-lamanya. Ini saya masih jaya selama-lamanya. Kalau dia lupa ada undangan atau apa, udah Pak Kiai. Mana ada undangan kok pakai apa itu? Udah bang, itu pasti nggak sekali doang pasti. Aduh makanya tadi waktu begini saya ingat tuh, terus ikutin bos yang begitu ikutin. Ada dalilnya bos. Bi abi yaqtada yufika wa man yushabi abahu famadalla. Wa man yushabi abahu famadalla. Eromnya kosor bukan nakos. Wa may yushabi abahu famadalla. Wa naqsudu adalah akhir asan wa ila
ngikutin kemuliaan. Pak Kiai saya itu orang, ya Allah, orang soleh banget, orang yang nyenengin banget, gak pernah nyakitin kayak, gak pernah nyakitin orang lain. Tahu kalau anaknya bandel mungkin sakit juga. Saya sering main ke rumahnya dia dulu, dia masih telanjang itu. Jadi gak usah macam-macam sama saya udah tahu dalamnya dah. Jadi itu. Jadi tuh kan Pak Kijang. Udah bannya aja dulu bannya. Bannya berapa yang baru ya? 4. Nah, 250-an ya berarti 4. Enggak dapat 250 ya kali 500-an ya. Nah, yang second aja, yang second. Yang penting gak bocor. 50.000 ya. Saya datang ini sama Pak Kiai ini, diantar oleh dia. Udah Pak Kiai, katanya mau beli mobil malah beli ban. Nah bro, beli ban bekas itu, dipompa. Kemudian saya bawa dua-duanya kanan kiri ini. Jalan sama dia, tiba-tiba ada angin puting beliung. Angin puting aja nakutin ya, angin puting beliung. Puting muter. Angin puting beliung. Di bawah saya sama dia tuh, gua angkat 70 di sana, di Muara Gembong, jauh banget di sana tengah. Antara saya dengan dia sekitar 25 meter atau 20 meter. Dia nggak bisa renang, saya pakai ban 2, asik banget. Dan ada, pakai kasih bannya 1 dong sama saya. Enak aja kan dapat beli, kamu tahu. Saya bayarin pakai berapa bulan itu? 1 juta ntar di darat. Oh enggak. Ngapain kalau yang 1 bocor saya mati. 10 juta pakai, oke. Tega banget. Lebah ini mah tega-tegaan kita ya. Tega-tegaan orang begitu mau udah nggak mikirin yang lain, mikirin nyelamatin diri sendiri. 100 juta pakai, oke. 1 M, dia banyak banget punya ceritanya itu. Banyak banget dari Bandar Sapi kemana? Bukan ya, namanya Bajidan, namanya Bajidan. Gak ada tahu juga. 1 M enggak, sampai akhirnya 5 M. Daripada mati di laut, duitnya banyak banget. Saya yakin Bapak bayar enggak? Kalau nggak percaya cobain enggak. Bapak umpamanya uangnya ada 100 juta, suruh beli ban bekas 100 juta mau nggak? Enggak. Tapi Bapak kalau kejebur, kalau nggak, suruh bayarin ban, mau nggak 100 juta? Mau. Nih akhirnya 10 M. Saya pikir Pak Kiai ada di banyak, aduh, bayar dah 10 M. Tadi Lamborghini Ferrari berapa tadi? 5 M ya. Masih sisa 5 M. Nah ini untuk simpenan. Untuk simpenan. Kalau di Sukabumi simpenan aja bukan. Jadi lumayan banyak. Begitu kalau orang sudah meninggal, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariq al ghaus. Enggak ada artinya itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak ada artinya harta benda, juga sanak saudara, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang pasrah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari itu seseorang akan lari dari temannya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak dan istrinya, masing-masing sibuk ngurusin diri sendiri. Hanya amal kita yang akan menolong. Marilah kita berdoa. Belum masih banyak ya yang akan ceramah, ya Allah. Semoga dikurangi pahalanya, amin. Dan semoga pakai Soheh terus diberi nama bidadari pakai Soheh. Bapak tidak sebut ini apa kebahagiaan juga kita, insya Allah. Kita semoga termasuk rombongan orang-orang yang bertakwa yang akan bareng-bareng nanti masuk surga, amin.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi masuk surga itu nanti setelah dihisab sendiri-sendiri. Dihisab, tapi pas digiring masuk surga itu barang-barang itu bos, rombongan Tambun, siapanya itu, korlamnya, Yesoki itu korlamnya itu bawa bendera. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ke surga zumar, berbondong-bondong. Hebatnya hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga mereka kala datang ke surga wa futihat dan telah dibuka pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga surga, salamun alaikum, wahai selamat, wahai tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah selamanya. Tapi kalau yang banyak dosanya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar, sama barang-barang juga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau surga wa futihat, kalau pakai wawu itu bisa juga udah dibuka duluan. Sebab dalam Al-Qiyah itu partik biwawin sabiqan aw lahiqa fi hukmi aw musahiban wahiqa, bisa juga duluan. Jadi udah disiapin. Tapi kalau yang masuk neraka, mereka datang ke neraka, pintunya baru kemudian dibuka. Panasnya ya Allah. Kayak api disekam itu ditutup. Ibu punya ini yang untuk mepes ikan. Apa namanya dia? Presto. Mari ditutup ya. Ibu kue itu gitu. Banyak bunyinya nih, apa tuh? Teman saya kesel banget itu, godain saya godain. Gak mau. Padahal, sini ada kue putu nih. Gak mau, kenyang, gak mau. Kirain hamil, jorok banget pikirannya. Udah, paling-paling ingetnya yang terakhir itu doang ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.